Ngaso Ngariung Sore. Kita Masuk ke tema-tema masuk yang lebih duniawi nih, bergeser. Tadi kan akidahnya nih kita tetap sesuai nggak, istiqomah nggak di akidah kita nih kan, seberapa tahan nih akan godaan sehingga akidah kita tidak terjual. ya, dan juga Tapi sekolah tuh pengaruh loh. Kan kayak PKS itu kan banyak lulusan Madinah, Ya, Mekah, Saudi. Kairo, Ya, ini udah, Saudi ya. ini Nyun Sewu udah mau geser topik nih Mas. Ya, PKS masuk juga dalam topik ini sebenarnya. Tapi yang kita perlu pertanyakan lagi nih, kira-kira Pak Surya Paloh tetap pada istiqomah dan setia nggak dengan, saya nggak mau bilang akidahnya, cuman tujuan mulianya dalam membangun koalisi dan kalau bicara Surya memperjuangkan. Paloh minum dulu kita. Ya, karena kemarin kita lihat, boleh kita munculkan Instagramnya Pak Peter. Nah, Instagramnya PFG ya. Kemarin Apa itu, tuh isinya? iya, kita buka dulu Instagramnya Pak Peter. Nah, ini setelah pertemuan di apa namanya di London. di London, kemudian lagi ya. bertemu lagi nih di, kalau nggak salah dari identifikasinya Zulfan Lindan yang Kayangan memang ya, di Kayangan ya. Kayangan. ya di Kayangan di Wisma Nusantara ya. Iya. Ya Bang ya. Ya, Abang kayak kenal dan apal sekali sama tempat ini ya. Iya. Saya bacain aja. Ini ada Pak Surya, ada Pak Luhut. Makan apa Pak Surya nih Bang? Oh terkenal nih Popcorn kalau di kayaknya. Kayangan itu sabu-sabunya yang terkenal. Iya. Tapi yang lucu, ya bukan lucu, ini aku udah izin juga sama Pak Peter Effendi tadi. Simbolon ya. Ya, ada Effendi Simbolon. Nah, kita bacalah ininya ya, captionnya Pak Peter. Oleh karena foto ini katanya sudah beredar, ya kita posting Ini aja. Instagram apa Twitter nih? Instagram, boleh kebawain nggak Pin ininya Pin? Jadi apakah politik itu seni mengakses sumber daya untuk memuliakan peradaban? Dalam banyak hal kita lebih terpesona pada seninya, bukan pada memuliakan peradaban. Pada banyak orang seni, panjang juga Pak Peter nih ya. Intinya dalam ilmu komunikasi terdapat satu cabang ilmu yang disebut semiotika. Ilmu tentang tanda atau kode, yang dengan itu orang bisa membaca atau coba membaca apa yang dibalik gambar atau kata-kata yang tersaji di ruang publik, yang dengan demikian membuat orang banyak yang jadi ahli tafsir, terutama jelang pemilu. Nah gitulah, jadi ini mungkin Pak Peter ya silakan tafsirkan, tapi tafsir kamu jangan prematur ya. Belakangan ini telah lahir banyak ahli tafsir dadakan yang prematur. Tafsirnya sebetulnya harus masuk dalam tabung yang dipakai oleh bayi prematur. Nah memang belum ada keterangan resmi dari para pelaku ya yang hadir di situ. Kan tafsir banyak kan, termasuk kita juga menafsirkan macam-macam. Tapi ada kan di wawancara Uni Lubis ini. Nah itu dia Ya. BHM ini kita munculkan ini. Bang Surya belum ngomong, Pak Luhut juga pernah ngomong, Bang Effendi belum ngomong, Pak Peter juga nggak pernah punya statement yang official tentang ini kan, beliau nggak mau juga diwawancara soal ini. Tapi kemarin ada cuplikan wawancara senior kita Mbak Uni Lubis dengan Pak Luhut yang mencoba menceritakan apa sih yang beliau bicarakan, Pak Luhut bicarakan dengan Pak Surya ketika berada di London beberapa waktu yang lalu. Kita dengarkan aja. Bang Luhut dengan Pak SP Desember di London. Ya, Gimana cerita di balik layarnya? sebenarnya orang bercerita macam-macam. Tapi kan itu saya di sana kebetulan dalam konteks apa itu ya? Jakti. Jadi eksekusi untuk tadi 2,5 gigawatt yang diesel itu. Tiba-tiba saya ditelepon oleh satu orang, dia bilang, Bang, ini SP ada di sini. Mau Atau ketemu orangnya apa?" Peter Bonta. Ya, kamu yang dia bilang ada di sini. Oh iya, malam lagi. Enggak Bang, dia Bang mau ketemu Abang. Ya udah kalau ketemu, ya boleh. Ya. Terus ya kita janjian lah ketemu di tempat netral gitu. Tempat netral. Ya tempat anu lah. Ya tapi kemudian ya saya datang, saya agak terlambat karena terus terang acaranya biasa lah nih, banyak kali gitu-gitu. Sekarang ya Pak SP udah di situ. Ya terus kami ngobrol, ya ngobrol terbuka. Ya dia tanya pendapat saya. Susah untuk percaya kalau cuma ngomongin Japti. Enggak, Dua betul. tokoh bertemu. Oh enggak, bukan kalau bicara ini saya mau cerita Ya, sekarang. ya, Oh saya datang ke London ya, itu ya, Japti. Oke. Ya, dia nggak ngerti Japti lah itu. Iya, Kalau iya. Uni ngerti, kalau Pak Brewok mana mengerti dia Japti suara gitu kan. Nggak kerjanya dia. Ya kita bicara, dia tanya gimana. Gitu. Saya bilang sebenarnya yang saya tahu Pak Jokowi itu agak kecewa gitu.
Karena mendukung Anies. Ya bukan soal mendukung Anies. Kenapa Pak SP tidak setia pada komitmen kalian berdua, itu aja. Komitmennya apa? Saya nggak mau buka Odila. Ya, jadi itu aja sebenarnya. Kalau Pak Jokowi itu saya bilang ya sama Anda sih hormat, baik. Dia bilang juga, Luhut saya juga sama Pak Jokowi hormat. Ya sudah kalian saling hormat ya, udahlah. Ya saya ini mau ketemu, ya ketemulah saya bilang. Telepon aja gitu. Ya, terus ya sudah. Kita bicara 1 jaman lah. Dia bilang yang penting saya hormat sama Anda itu sebenarnya karena nasionalismenya. Jadi kita melihat siapapun jadi presiden, sebenarnya buat kita itu yang penting nasionalis, melihat kepentingan nasional. Jangan jadi menggunakan politik-politik identitas. Pertemuan. Oke. Ini udah Bang. BHM dulu kasih komentar. Ya kalau kita Dulu tuh BM, kita balikin ya, dulu background. ya. Ya kalau saya lihat sih persoalan ini mungkin makanya nggak disebutkan tuh lebih banyak urusan personal ya. Saya kira Bang Zulfan juga tahu lah. Misalnya mungkin hubungan Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo itu nggak jauh beda seperti hubungan Pak SBY sama Bu Mega lah gitu ya, cerita lama. Kita lihat bagaimana Pak Surya Paloh itu juga reaksi pertama kelihatan kan ketika beliau mengangkat Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Kalau nggak salah pada hari yang sama Pak Surya Paloh mengundang Anies ke markas Nasdem. Iya, Nah, betul. ini buntutnya dari situlah gitu kira-kira kan. Hmm. Nah, tapi sekarang kan saya kira mungkin Pak SP mau ketemu lagi karena kelihatannya paling tidak sekarang kan kalau Pak Prabowo sudah mencalonkan diri sendiri kan dengan PKB, udah resmi kan, capres. Tidak sama dengan PDIP kan, dengan dan juga masih ada pertanyaan siapa yang akan didukung Pak Jokowi ya? Apakah Pak Jokowi akan mendukung Ganjar misalnya ya, melalui mekanisme KIB misalnya. Nah, saya kira kalau Pak Jokowi atau PDIP ini sudah pisah lagi dengan Gerindra, maka masalah yang mengganjal hubungan Pak Jokowi dengan Surya Paloh ini sudah nggak mulai bergerak lagi lah, mulai menjauh, sehingga Surya Paloh merasa bisa mendekat lagi. Saya kira itu karena sebelumnya kan bahkan ada isu kan kalau kita ikuti ya wawancaranya Pak LBP ini dengan Uni, salah satu yang nggak tahu nanti bisa dicariin kali potongan itu kan LBP menganggap Pak Jokowi itu mempertimbangkan 2 orang ya menurut LBP 2 orang itu dugaan saya adalah antara Ganjar dan Prabowo kan yang dipikirkan oleh Jokowi karena Jokowi ke Pak Prabowo sudah bilang langsung gantian ya kan. Tapi Kali ini Ganjar Pak udah Prabowo bilang yang rambutnya putih dan keriput mikirin ya. Nah, jadi mungkin Pak Surya Paloh akan mendorong kalau yang dimajukan itu ternyata Pak Prabowo, saya kira pasti Pak Surya Paloh akan di tempat lain lah. Itu dugaan saya karena menurut saya memang hubungan pribadi ini soal personal, ini bukan soal ideologi, bukan soal Jadi gini Mas, Surya Paloh itu akan berada di tempat lain kalau calonnya Prabowo lebih dari 2. Kan itu. Kalau calonnya hanya 2 misalnya, tidak ada pilihan, bisa aja dia merapat ke Prabowo. Ya. Mungkin loh menurut Pak Zul. Saya kan udah lama ya nggak ketemu Pak SP, paling nggak lebih baru. Tapi Ya. ketika saya sampai saya terakhir bicara dekat dengan Pak Surya Paloh sih saya merasa personalnya nih 2 orang ini nggak bisa nyambung lah. Tapi mungkin udah berubah ya bisa Ya aja kan sih. gini, dengan Pak Luhut aja kan kita tahu bagaimana perbedaannya.
ya, juga tajam ya. Tetapi toh masih bisa ketemu. Dan kemudian secara formal mereka sudah ketemu ketika Pak Prabowo berkunjung ke Nasdem, diterima bersama-sama kan. Walaupun kalau istilah hari ini ada hebatnya, itu nggak kita bahas di sini hebatnya apa. Itu istilah abang. Kapan saya? Jadi kata Bang Zulfan, BHM belum paham. Baik kata Bang Zulfan, Rakernas Nasdem yang memutuskan 3 nama itu berasal dari aspirasi bawah. DPW semua menyalonkan punya aspirasinya tentang kandidat-kandidat calon presiden yang mereka inginkan. Nah, semua ada tuh, ketua DPW ini juga ada, gubernur ini ada. Tapi hebatnya di antara semua aspirasi itu tidak ada nama Prabowo. Nah. Karena mereka tahu hubungan ini. Ya itulah. Nah, kalau kita berangkat ke situ, nah saya kira kemungkinan untuk bahwa dalam situasi tertentu yang apalagi situasi terdesak, bisa saja Surya Paloh itu lompat ke Gerindra. Nah ini kan sekarang ini kan kalau kita lihat Mas, ini kan semuanya masih kenapa belum ada ya koalisi yang solid itu mencalonkan siapa baca presnya, kan gitu. Kalau kita lihat dari sudut itu, karena memang semuanya saling menunggu dan saling menghitung. Nah terutama yang ditunggu ini siapa? Yang ditunggu adalah PDIP. PDIP ini mencalonkan Ganjar atau enggak? Ya. Satu. Kedua yang ditunggu, apakah 3 koalisi ini solid enggak mencalonkan Anies? Karena ini yang paling, ini sekarang kan yang diametral kan, gitu loh. Nah dijawab dulu satu-satu. Ya, Mungkin nggak PDIP mencalonkan? Sudah pasti belum PDIP? Semakin jelas nggak hilal bahwa PDIP ya mencalonkan tergantung Ganjar? Anies ini maju apa enggak? Nah berarti yang satu ini tergantung yang kedua dong. Lah ya. Nah yang kedua nih kondisinya gimana menurut Abang? Ya kan udah deklarasi semua Bang, nggak mungkin udah lagi deklarasi. ini. Satu ngirim press release lu, serius lu. Press release-nya bagus. Ya kan? Akan mencoreng muka saya ini. Iya, kemarin Pak Sohibul Iman di bandara, ya kan? Serius lo di bandara nih Bang? Ya, santai aja itu CNN banget. Ya. Serius Bang itu di bandara. Itu satu politik tuh. Tapi kalau tiba-tiba ada kasus hukum kan gimana? Nah, gimana kondisi itu serius nih barang Bang? Lah iya, Deklarasi jadi kalau saya bilang gini, deh. Bang Surya ini kayak ikan lumba-lumba. Lihat ikan lumba-lumba itu kan kalau balik badannya cepat. Cek. Ya kan? Kalau dia nari di air itu kan. Bang Surya itu bisa begitu. Cepat dia baliknya. Cet. Bisa aja dia tiba-tiba tinggalkan PKS sama Demokrat. Ya udah. Apakah dia gabung ke Golkar? Nah, lumba-lumba kan kalau mau menari-nari juga ada tanda-tanda alam dulu kan, Bang. Ada ancang kuda-kudanya dulu ini kan kita. Tanda-tandanya kan sudah ada. Apa? Ketemu Luhut, ketemu Pak Luhut di London. Kemarin ketemu lagi Pak Luhut. Ketemu Erlangga. Ini ada yang ke Gerindra. Ini kan tanda-tandanya sudah bisa dibaca semua. Sementara Demokrat sama Mas Anies lebih makin intens. Kemarin ini nonton kan, bareng. Ya. Jadi kan begini, deklarasi Anies oleh Nasdem menyandera PKS dan Demokrat. Oke. Ya kan tersandera nih, ya kan? Kenapa tersandera? Karena kelompok saya udah jelaskan kan, itu kelompok Islam kanan ini mereka melihat wah Nasdem konkret nih. Kenapa nih PKS sama ini lama? Tertuduhlah dua partai ini memang ini nggak serius nih, mau main-main dagang apalah, ya kan? Nah, akhirnya mereka bilang begitu baca Surya Paloh sudah mulai main-main ke Golkar, habis ketemu Pak Jokowi langsung main ke Golkar, ya kan? Nanti mau merapat kemana lagi, bahkan ingin ketemu dengan Ibu Mega, ya kan? Ini langsung keluarkan juga jurus-jurusnya supaya cepat, biar nggak repot, press release dulu lah, ya kan? Nah, langkah cepat, langkah singkat, rilis dulu. Biar Surya Palohnya kunci juga. Ya. Kemudian di bandara nih, ya kan? Supaya melihat dramatis kan. Iya, kayak nggak ada dari bandara capek-capek ini kita baru pulang dari umroh segala macam. Kalau kata Bang Hasan itu mejanya kayak tenda pengungsian gitu. Hasan Nasbi bilang. Ya kan. Nah jadi langsung deklarasi mendukung Anies.
Gitu. Nah, jadi apa yang kita lihat di sini? Ini sekarang kita bilang istilah kita meriam kan? Moncong Tadi meriam, moncong meriam menghadapi PKS dengan Demokrat, sekarang moncong balik lagi ke Nasdem. Bukankah sebaliknya Bang, dengan ketidakseriusan deklarasi lewat press release, deklarasi di bandara yang nggak proper lah gitu. Ini kan tuh calon presiden mereka loh. Ya. Itu justru malah ada juga yang berpikir bahwa kayaknya nggak serius juga barang ini. PKS dan Demokrat kayaknya nggak serius. Paling nggak 50-50 dianggap tiga-tiganya nggak serius. Iya. Ya kan? Tapi pasti meriam ini udah geser ya Bang. Udah geser, ya kan? Grassroots kan lihat, ya kan? Kita usung dulu nih tenteng meriam ini ke sana. Kalau Tapi Bang SP itu juga punya track record ya. Dia bisa saja secara di atas di permukaannya seperti kalah, tapi substansinya sebetulnya dia nggak kalah. Saya kasih contoh waktu dia berkompetisi sama Abu Rizal Bakri jadi ketua Golkar kan kalah dia sebagai ketua umum. Tapi kan sebetulnya di luar posisi itu nggak kalah, pasti Bang Zulfan tahu lah. Artinya ya ada transaksinya lah begitu. Yang kemudian mungkin itu dipakai antara lain modal bikin partai baru juga. Iya Bang, itu enggak. Kalau itu sih saya yakin enggak. Karena Abu Rizal juga udah banyak habis duit untuk menang, Surya Paloh juga habis. Dia udah habis-habisan. Jadi kalau mau transaksi pakai apa lagi bayarnya ini? Itu aja pun mungkin ngutang sana sini kan. Kaucu itu membela mana Bang Kaucu? Nah, ini kan begini. Pertama sekali itu diputuskan di Rakernas Golkar bahwa Kongres akan dilaksanakan di Makassar. Ya kan? Akan dilaksanakan di Makassar. Nah, tiba-tiba kan Kak Ucu waktu itu ketua umum. Tiba-tiba disetujui pindah ke Pekanbaru. Pekanbaru. Nah, Pekanbaru ini kan udah jelas Sumatera lumbungnya Pak Abu Rizal nih. Ya kan, gubernurnya segala macam kan, gubernurnya waktu itu kan ini memang orang yang Rusli Zainal ya waktu itu ya. kan boleh dibilang pro Abu Rizal kan, diambil di situ. Makanya orang tuh bingung. Kak Ucu katanya dekat sama Surya Paloh, ya kan? Iya kan, memang gitu kan Bang. Tetapi kalau dilihat dari sini lebih mendukung Abu Rizal. Nah, ini kedua-duanya Kak Ucu ini kan ada historis. Gimana Bang? Ya kalau kita bicara historis dengan Abu Rizal, nanti perlu kita cek lagi. Tapi saya saat saya masih di DPR dulu, kan ini persoalan hutang-hutangnya Kak Ucu ini banyak dibantu juga oleh Abu Rizal, gitu loh, ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hutang-hutang dia. Adalah Abu Rizal sebagai kawan, kan. Jadi mungkin orang kan mengingat jasa-jasa seperti ini, jasa dalam keadaan sulit. Nah, kalau dengan Surya Paloh kan tidak ada jasa dalam keadaan sulit, beda lagi. Nah, misalnya satu contoh begini. 2004 itu diputuskan kesepakatan antara SBY, SP dan Kak Ucu. Ketua umum Golkar itu Surya Paloh. Munas di Bali. 2004. Oh, Di waktu Bali itu Bang kan? Akbar ketua umumnya ya. Hah? Ketua umum Golkarnya Bang Akbar ya. Ya. Yang mendukung Megawati Mega Hashim. Mega Akbar awalnya. Akhirnya dari Mega Hashim kan. Iya Bang, bener kan? Ya, ya. Nah, jadi kemudian suka potong-potong sih aku. Apa tadi? Surya Paloh ketua umum Golkar dijanjikan Disepakati Surya Paloh ketua umum Golkar di Bali. oleh SBY. Ya kan? Ini gara-gara regal-regal mas. Kau mau ngomong itu, makanya aku ngomong duluan. Enggak Bang. Abang ini memang pikiran abang kita berdua ini jahat aja sama abang. Tikam-tikam terus ya. Iya. Makanannya pun sama sama nenek gue punya makanannya kan. Nah, jadi itu waktu ketemu bertiga disepakati Pak Surya Paloh ketua umum, kemudian Kaucu
Kak Ucu sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan gitu. Nah, kemudian ada lagi mungkin pertemuan selanjutnya Pak Surya Paloh nggak ikut. Supaya pemerintah ini kuat, efektif, jadi ada dukungan parlemen. Kenapa nggak wakil presiden dia menjadi ketua umum? Surya Paloh menjadi ketua Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan. One team kan? Hmm. Nah, berubah di situ. Nah, kalau Surya Paloh maksa maju, Akbar Tanjung yang menang. Nah, disepakati Surya Paloh nggak maju, jadi Akbar Tanjung berhadapan dengan Kak Ucu. Kak Ucu. Dan menanglah waktu saat itu Kak Ucu karena Akbar hanya tinggal sendirian. Dan banyak juga orang-orang yang tadinya semulai dehat kepada Akbar mungkin Geser di tubuh pula. Golkar itu geser pula. Iya. Saya lihat ini dukungan presiden. Habis itu Kak Ucu wakil presiden juga. Ya kan? Kuih lebih besar daripada ikut Akbar Tanjung ya kan? Nah, itu. Ini kan persoalan kuih-kuih regal juga ini. KMP. Dulu KMP namanya ya, Koalisi Merah Putih. Nah, jadi itu yang Tapi Pak Surya waktu itu menerima tuh. Kak Ucu akhirnya ya, mau. harusnya kan maksudnya gini, kalau tetap dengan skema awal Kak Ucu lawan Bang Akbar, Kak Ucu, Pak Surya lawan Bang Akbar dengan support government, pemerintah kan harusnya bisa juga menang. Nggak harus Pak JK yang jadi ketua umum kan. Tapi banyak juga lah, mungkin seperti orang Abu Rizal ya, orang-orang seperti Agung Laksono yang kita tahu mungkin lebih mendukung Kak Ucu lah. Langsung Ya, wakil presiden ya. Kondisinya begini-begini nih kan, mengingat kan masih baru saja 5 tahun persoalan Kongres di Riau antara Abu Rizal dengan Surya Paloh kan, nanti khawatir nanti terjadi lagi nih, ya. Balas dendam nanti ya. Ya kan, jadi ya udahlah. 2004 ini semua persoalan tuh kita selesaikan dulu biar Kak Ucu yang pegang. Nah, ternyata ini kan masih berjalan terus kan. Oke. Artinya artinya hubungannya dekat sekali atau memang pragmatis juga antara Pak Surya dan Kak Ucu ini, Bang? Ya praktis lah, ya. Artinya tidak ada perkawanan aja. Maksudnya kalau Perkawanan, tapi kan kalau dengan Abu Rizal itu kan kawan lama, sangat lama. Kenapa? Karena sama-sama Kadin kan. Kak Ucu itu Kadin di sana Sulawesi, kemudian Ical ketua Kadin di ini. Dan kemudian mungkin orang tua mereka juga itu karena Teman itu. jadi lebih berakar gitu dalam perkawanan. artinya kan dengan kalau misalnya hubungannya sedekat itu gitu antara Kak Ucu dengan Pak Surya, sementara dengan Pak dengan Pak Surya ini misalnya kalau misalnya kan tadi kata Abang Zulfan hubungannya lebih praktis dan pragmatis lah antara Pak Surya dengan Kak Ucu ini kan. Kalau misalnya hubungannya sedekat itu Kak Ucu dengan Pak Surya, artinya dengan kita tahu Pak JK yang jadi salah satu promotor utamanya Mas Anies harusnya bisa dan berpotensi juga meyakinkan Pak Surya untuk tetap istiqomah dengan pilihannya kan. Akhirnya yang bisa menahan Pak Surya untuk kembali dan goyang-goyang menari-nari mau kembali lagi U-turn apa enggak itu kan mungkin Kak Ucu ini, Bang. Kalau tidak ada problem pribadi, ini kan ada problem. Tadi menjaga hubungan yang baik dengan Pak Jokowi. Kan itu. Gimana pun satu kakinya Kak Ucu masih di dalam nih sekarang. Pak Surya, Kak Ucu. Kak Ucu. Ya, Pak Surya kan ini masih persoalannya, dia kan selama ini berhubungan baik dengan Pak Jokowi, seperti apa yang diceritakan Pak Luhut. Dia bahkan pendukung pertama kan. Ya, punya komitmen kan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat begitu mendeklarasikan Anies, hubungan kan udah begitu jauh. Ya, sehingga perlu minta ketemu Pak Luhut, ya kan? Kemudian minta diatur ketemu Pak Jokowi, ya kan? Pasti kan itu nggak gratis. Kan Bang Surya sendiri suka bilang, tidak ada makan siang gratis. Ya kan? Nah, kalau tidak ada makan siang gratis, berarti ketemu Pak Jokowi juga nggak gratis dong. Pasti harus ada diambil satu keputusan-keputusan yang signifikan kan? Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat apa? Ya salah satunya misalnya walaupun Pak Jokowi tidak perlu ngomong, ya,
tidak perlu ngomong misalnya apa yang harus dilakukan. Seharusnya kan sebagai politisi senior yang punya feeling, ya kan, feeling politik yang cukup bagus, Pak Surya tahu maksudnya apa dari pertemuan-pertemuan itu, ya kan? Yang jelas kan setelah pertemuan itu, yang tadinya gosip 1 Februari pergantian reshuffle kabinet nggak jadi kan? Rebu pon lewat lah. Lewat Rabu Ponnya. Ya karena ponnya masih tahun depan. Tahun ini Asian Games ya. Nah, jadi itu kalau kita lihat dari segi itu, ya Pak Surya sendiri mungkin berpikir, apa ini menarik dukungan kepada Anies, ya kan? Nah, cara kasih tanda-tandanya, kode-kodenya gimana ke Golkar. Sebagian elit Nasdem ke Gerindra dan PKB misalnya. Terus Pak Surya bilang lagi, ya kalau nanti Prioritas katanya Golkar. ya kan? Walaupun itu kita bingung juga prioritasnya apa. Ya, nah Setahu saya kemudian udah di bredel prioritas kan. udah ya. Nah, kemudian apa? Juga kepingin ketemu Ibu Megawati misalnya. Setahu Pak Luhut 2 kali ya. Nah, jadi kan itu udah jelas. Bagi PKS dengan Demokrat ini melihat kemana nih. Jadi masing-masing itu udah membaca arah, ya kan? Nasdem sudah membaca arah Demokrat dan PKS, PKS dan Demokrat sudah membaca arahnya Nasdem. Nah, itu udah membaca itu. Nah, makanya keluarlah karena saling membaca itu, satu minta ketemu Jokowi, satu lagi press release, satu lagi di bandara. Di bandara nggak ada Nasdem pula kan? Nggak ada Nasdem. Nah, jadi kalau kita lihat di sisi itu sudah saling membaca nih, gitu. Tadinya saling ya kan menunggu, dari menunggu membaca, setelah membaca keluarlah hal-hal yang memang semakin tidak mungkin terrealisasinya koalisi yang namanya perubahan ini. Saya walaupun nggak setuju pakai istilah perubahan ini ya. Antitesis lebih setuju. Iya, nah apa yang mau dirubah? Ya kan? Kalau Dari antitesis pakai istilah perubahan kan dari 11 tahun yang lalu satu pun nggak ada yang dirubah kan? Restorasi. Ya, restorasi. Abang lebih suka pakai istilah antitesis ini kan? Ya, antitesis itu lebih jelas. Memang jelas berbeda kalau mau. Kalau perubahan kan nggak ada. Antitesis belum tentu juga ada perubahan, tapi berbeda kan? Iya. Nah, tetapi membaca tadi Pak Luhut BHM kan juga mengatakan kan, ya Pak Jokowi kurang lebih katanya agak kecewa lah karena kok kayaknya Pak Surya nggak setia pada komitmen. Nah itu kalimatnya agak jelas tuh, setia pada komitmen dan agak mungkin kecewa Presiden. Nah BHM seberapa besar makna kalimat Pak Jokowi yang kecewa karena tidak setia pada komitmen itu yang kemudian bisa mengubah Pak Surya atau membuat Pak Surya tetap istiqomah? Ya susah lah ya nebak orang ya, apalagi nebak Bang Surya Paloh ya. Nah, Bang Surya Paloh itu kan kalau secara bercanda sering kita bilang jago mencuri di tikungan lah. Ya kalau kita lihat kan dulu Pak Jokowi juga yang pertama. Tapi tikungannya kali ini dikasih oli. Itulah. Makanya kepleset. Ya itulah sepandai-pandainya tupai melompat kan kadang-kadang bisa jatuh juga ya. Nah, kita nggak tahu nih tapi ini kan sangat dinamis lah ya kalau menurut saya. Dan buat saya sih dinamika itu wajar, tapi yang lebih penting bagi saya itu sebenarnya di 2024 ini kalau bisa janganlah pilpres kita ini malah membuat polarisasi yang sangat besar lah. Yang nanti juga pemerintah baru ini nggak bisa kerja juga karena harus menghadapi keluar banyak energi untuk menyelesaikan polarisasi ini. Atau gini juga, memang nggak bisa kerja, terus polarisasi dijadikan alasan. Ya bisa juga. Bisa juga gitu ya kan. Jangan minta dukungan ke sini dong. Iya. Udah minta dukungan ke sini. Iya, jadi sebetulnya kalau minta mari regal ke sini. Ya, jadi karena kan kondisi dunia itu sebetulnya tidak kondusif ya buat siapapun lah di dunia saat ini.
Ngaso ngariung sore.